Muridnya waddin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, para asatizah Jemaah Majlis Ta'lim An-Nubala yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini udara mendung, Allah masih memberikan kemampuan kepada kita, taufik artinya pertolongannya, hidayah petunjuknya, sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita mau surganya Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mulia. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memasuki Asmaul Husna yang ke-59 yaitu Al-Mubdi wal Mu'id. Kita kan suka hafalin Asmaul Husna ya Bu ya. Al-Mubdi wal Mu'id gitu kan. Ini yang ke-59. Al-Mubdi itu kata Imam Al-Ghazali yaitu Allah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Jadi dia diadakan oleh Allah tanpa Allah melihat yang sudah ada gitu, mencontoh. Jadi istilahnya dia membuat sesuatu itu sebagai penggagas utama, pemikir utama gitu ya. Itu namanya Al-Mubdi, yang maha awal, yang maha memulai. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak melihat kiri, Allah tidak melihat kanan, langsung aja Allah bikin miniatur tersebut, struktur tersebut, tanpa Allah mencontoh, tanpa Allah menjiplak ya. Nah, jadi bukan menjiplak gitu. Jadi dia memulai dari awal. Kemudian kalau Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Jadi Al-Mubdi secara ringkas Allah yang maha memulai, menggagas sesuatu. Kalau Al-Mu'id Allah yang maha mengembalikan. Mengembalikan dari mana? Yang tadi dibikin oleh Allah, kemudian Allah hancurkan, Allah balikin lagi gitu. Bagi Allah itu mudah. Allah bikin manusia tanpa ada contoh. Kemudian manusia itu dibikin mati. Setelah mati manusia itu dihidupkan kembali. Bagi Allah, ketika yang awal aja tanpa contoh mampu untuk menciptakan, apalagi dibikin balik kembali gitu. Kayak kita ada tanah nih ya Bu ya, dibikin orang-orangan gitu ya, terus kita hancurin lagi. Kan udah pernah tuh, berarti yang tadi bikin orang-orangan kita bikin lagi, kan itu lebih mudah. Penciptaan yang kedua biasanya lebih mudah. Nah, bagi Allah Al-Mubdi yang pertama tadi itu Allah. Allah yasir. Hal tersebut bagi Allah, kata Allah, itu mudah sekali. Apalagi mengembalikan ke tanah semula. Nah, kata Allah, awalam yarau kaifa yubdiul khalqa tsumma yu'idu inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak melihat bagaimana aku menciptakan makhluk yang dari awal tanpa ada contoh, kemudian aku kembalikan dia setelah hancur,
atau setelah ada proses, prosesnya dari mana? Dari bayi terus jadi gede kayak kita sekarang. Ini kan Allah, Bu. Kata Allah itu mudah. Inna Allah yasir. Kemudian Allah juga mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah yang memulai, yang memprakarsai, dan Allah juga yang mengembalikan. Kata Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, manusia ketika di alam nanti akhirat kan ada yang masuk neraka. Ketika di dalam neraka itu manusia itu bisa diproses berganti-ganti bentuknya, berganti-ganti dengan yang sama gitu. Kullama najat juludum badalnahu juludan ghairah liyadzuqul azab. Ketika Allah menghanguskan kulit kita, Bu, nauzubillah min dzalik ya, Bu, ya, dihanguskan karena dimakan api, dibakar oleh api neraka. Maka kata Allah, aku gantikan dengan kulit yang baru. Badalnahum juludan ghairah. Aku ganti kulit yang baru yang sama dengan sebelum kebakar. Liyadzuqul azab, supaya kamu merasakan sakitnya api neraka. Itu bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Artinya apa di sini? Dengan Allah memiliki sifat al-mubdi sama al-mu'id ini, artinya apa? Yang ketika memiliki seseorang yang kulit badan diganti badan gitu, itu Allah yubdi mengadakan, kemudian Allah kembali ke hancur, bagus lagi, siksa lagi. Ini pembelajaran buat kita supaya kita berhati-hati, kan kita nggak mau begitu nanti di akhirat ya. Kemudian tujuan mengembalikan itu semua adalah Allah ingin membalas setiap amal perbuatan manusia. Punya jasad nih. Manusia itu punya jasad, punya jiwa, dan punya ruh ya. Dulu saya pernah menyampaikan. Kita lihat perjalanannya, Bu. Si jasad kita ini lahirnya dia terakhir daripada ruh dan jiwa ya. Jiwa dan ruh itu datangnya terlebih dahulu. Jiwa diciptakannya terlebih dahulu. Kalau di dalam Risalah Al-Musyairiyah itu ruh itu, Bu, diciptakan terlebih dahulu. Jadi nanti ada pendapat ada ruh, ada jiwa, ada nafs. Ada ruh, ada jiwa, ada jasad. Ada yang mengatakan cuma jasad sama ruh doang. Ruh itu termasuk jiwa. Tapi di sini Imam Ghazali lebih mengatakan lebih rincinya 3. Jiwa itu yang di dalam, jasad itu yang badan kita. Kalau ruh itu penghidup aja. Karena semua makhluk Allah itu punya ruh. Contoh, tanah punya ruh. Punya. Itu binatang, kambing, kuda dan sebagainya. Kenapa dia bisa berjalan? Kenapa bisa bergerak? Karena dia ada ruhnya. Manusia pun sama, Bu. Kenapa kita bergerak? Karena ada ruhnya. Nah, yang membedakan dengan mereka adalah jiwa kita. Yang di dalam jiwa itu ada kolbu kita. Begitu, Bu. Nah, ketika penciptaan jiwa, ruh sama nafs ini, si ruh ini terlebih dahulu, maka disebut alam arwah. Si jasad itu kan timbulnya setelah ada di dalam rahim. Kalau banyak penyawa laki perempuan, si jasad ini ada. Kalau ini ada. Kalau
senang berbondong ikut dengan orang yang pengajian. Ini suka sholat dia suka sholat. Dia maksudnya penciptaan ruh ini kelihatan tahu bahwa Allah tahu si anu akan ini, namanya ini. Maka ketika turun ke dunia namanya kita, Bu. Ibu Jawaria, Ibu Susilo. Karena dalam namanya itu. Dipilah-pilah gitu, Bu. Terus kenapa kita seneng gitu ya, kayak model saya seneng ya ceramah sendiri. Karena di alam arwah sana seneng dengerin ceramah dulunya. Baca-baca, ikut pengajian kemana-mana. Di sana juga ngajarin gitu, Bu. Ketika turun ke dunia itulah yang terjadi. Jadi awalnya di alam arwah. Ketika di dalam rahim, kan itu berbentuk daging ya, Bu ya, darah. Tiba-tiba jadi manusia, bisa manusia terpuruk menciptakan itu? Enggak bisa. Maksud Allah, akulah yang menciptakan dari awal, terus aku bikin bergenerasi gitu, berubah-ubah bentuknya dengan orang yang sama. Setelah lahir nih, Bu, setelah lahir itu kan ruh, jiwa, jasad bersatu di dalam rahim selama 4 bulan. Pas 4 bulan itu nyatu kan, antara jasadnya udah ada, kemudian si nafasnya ada, berbarengan ditiupkan ruh oleh Allah sehingga dia hidup gitu kalau di USG ya, Bu ya. Nah, ketika lahir yang tadinya kecil segede gini, lahir kan kayaknya nggak mungkin ya bayi segede gitu ada di dalam ya, betul nggak, Bu? Jadi kayak ngembang gitu kayaknya gitu. Kan udah lahir tuh panjangnya segini ya, 3,7, ada yang 4. Kok bisa di sini ya? Dia kan muter gitu. Apa ya namanya? Tapi kok bisa gitu? Tahu setelah lahir kan panjang gitu ya. Itu satu. Udah ada perubahan sedikit-sedikit. Nanti lihat ketika kalau masih kecil namanya sobi bayi lah gitu. Nanti setelah remaja namanya sabun panjang. Maka kata Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Siapa aja? Salah satunya wasabun nasa'a fi ibadatillah. Jadi ada anak remaja baru umur 13-15 tahun gitu ya, Bu ya, sudah senang dengan ibadah kepada Allah. 14, 15, 16, 17 yang di Palestina meninggal itu baunya harum. Pasti dia nanti dapat dari Allah. Kenapa? Karena ketika muda dia senang beribadah kepada Allah. Berarti arwahnya di sana itu suka ibadah. Jadi beruntunglah ibuku yang di sana, berarti ketika arwahnya di sana senang ngaji. Jadi kalau nggak senang ngaji, arwahnya di sana juga kelihatan ada maksiat. Ya senang yang baik-baik lah gitu ya, insya Allah. Nah, kalau sudah nih, ketika bayi badannya kan beda ya, Bu ya, sobi itu. Ketika sabun remaja beda lagi kan? Sama nggak, Bu? Beda, tapi dengan nama yang sama, namanya sama. Nama saya Supripil gitu ya. Waktu bayi kan bukan begini, Bu, imut-imut, nyenengin gitu. Sekarang nah gitu. Kalau udah tua namanya Syekh, Bu. Kalau Syekh itu bukan ulama, Bu. Syekh itu orang yang usianya 60 tahunan. Itu Syekh di Arab tuh namanya Syekh. Setiap yang tua Syekh, ya Syekh, ya Syekh. Orang dia ulama kali ya. Salah ya, ulama itu ya. Kalau di Indonesia kan Syekh berarti ulama. Itu di Indonesia boleh. Tapi kalau ke Arab bukan begitu maksudnya. Pokoknya biasanya para ulama yang sudah punya wibawa, sudah punya ketakwaan yang kuat kepada Allah, pasti yang sudah berusia. Maka kita lihat ya, Syekh al-ulama kayak gitu. Syekh ulama, orang yang berilmu, orang orang yang dekat Allah dan sebagainya gitu.
ada chefnya juga. Tapi itu biasanya melihat kontennya, umurnya gitu. Ustaz sama sebelum berlanjut, saya mau mengulang kembali yang tadi bahwa Ustaz pada saat kita diciptakan roh, Allah sudah menciptakan saya misalnya. Ya, menurut Ustaz tadi di sana bahwa nama saya sudah diberi nama Susilonis. Iya, betul. Susilonis itu ya Ustaz ya. Saya mendengar kajian dari Ustaz saat di hari neraka ke surga itu hanya adalah yang sesuai agama Islam. Nah, nama Jawa. Berarti nama paling saya akan mengusulkan bahasanya kenapa ya kami depannya Iya. Bagus pertanyaannya. Nanti sesuai dengan dicontohkan oleh para nabi. Nama yang pertama Allah dalam itu nama yang kaitan dengan Allah. Dia Zainab, Qayyam. Lebih dulu nama yang pasti filosofisnya. Kenapa? Nabi mengajarkan nama-nama apa? Kasihlah dia nama-nama yang Islami. Ya. Putranya Nabi itu kan Islami ya, siapa namanya? Arina, karena kayak gitu nama-nama yang berbau-bau Islam. Jadi yang namanya Jos, Bram itu terakhir itu walaupun Islam. Ya oke, betul. Saya kemarin belajar di mana ya, mendengar bahwa ketika di padang mahsyar itu nanti yang akan dipersatukan, akan dipanggil. Enggak usah itu. Nanti ibu repot bikin KTP lagi. Sekarang mah gini aja, perbaiki qalbi kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki kedekatan kita kepada Allah. Walaupun namanya contohnya Susilo, walaupun namanya Pipil yang itu Nafilah ya, Nafilah ada dalam Al-Quran tuh. Tapi kata Allah udah kelihatan tuh capnya di sini, maaf. Terus dia alim, dia apa, penyayang, ar-rahim. Semua orang tuh punya ciri khas masing-masing. Nanti Allah panggil tuh, itu siapa yang percaya tuh sini. Tapi namanya bukan Siti Khadijah. Gimana caranya kan umat manusia banyak sedunia. Iya. Ngumpul satu nanti di padang mahsyar. Terus Nabi itu gimana cara mengenal hambanya? Ini hamba saya. Gimana cara mengenalnya saja? Ibu, kita jangan berpikir dengan cara berpikirnya kita. Berpikirlah cara berpikirnya Nabi, berpikirlah cara berpikirnya Allah. Kalau kita belum menemukan cara berpikirnya Nabi, kita belum menemukan cara berpikirnya Allah, kemudian kita ikut-ikutan pikir. Ini yang repot, Bu. Ibu nggak bakalan ketemu. Jadi gimana? Ikutin aja, percaya dulu aja kalau belum ilmunya. Kalau ibu mikirin sesuai pendapat ibu, tapi kata Nabi begini, kayaknya nggak masuk akal deh. Karena kita belum punya pengetahuan, belum punya ilmu yang dalam, seperti ilmunya Allah. Itu namanya ilah qalila. Kasih kamu ilmu yang sedikit, Bu, ilmu sedikit apa? Bisa mencakup langit dan bumi. Mikirin pada masyarakat. Itu kepada Nabi, ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka insya Allah dicintai Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dipersatukan, akan digabungkan beserta orang yang dia cintai. Ketika kita banyak bersolawat, ketika kita banyak mencontoh apa
Apa aja yang diperintahkan oleh Nabi kita ikutin, Bu. Ibu pasti di barisan Nabi Muhammad SAW. Udah gitu aja. Udah aja mikirin sesuai dengan cara pikirnya kita. Oh, kayak ini aja deh. Itu kalau udah di dalam satu ruangan seperti ini ya Bu ya. Ini umatnya Rasulullah, nggak apa-apa di tengah atau di belakang juga. Pokoknya barisan Rasulullah di situ. Apalagi kalau di depan ya Bu ya. Mudah-mudahan. Nah, itu ya Bu ya. Gimana ya caranya? Ibaratnya gini Bu, cahaya. Kan apa namanya cahaya itu? Kita lihat lampu ya Bu ya. Ketika lampu mati, itu kan lampu kecil ya Bu ya. Mungkin hanya orang yang mengerti ilmu tentang cahaya yang akan paham. Itu lampu kecil. Kok bisa ketika malam gelap gulita? Tapi ketika trek dinyalain seluruh ruangan tuh bisa terang. Gimana ya caranya? Cara meneranginya. Jadi kayak biasnya cahaya gitu. Cahaya itu bisa menembus kemana-mana. Rasulullah begitu, Allah begitu. Allahu nurus samawati wal ard. Maka Allah mengidentifikasi dirinya seperti cahaya supaya bisa dipahami oleh kita. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Gimana ya? Ini kan miliar-miliar manusia. Kok Allah bisa ya tahu yang di sana, yang di sini? Ingat aja Bu, unsur cahaya itu. Dia mampu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah mengatakan dirinya nur. Nur itu cahaya. Cahaya itu coba matahari bisa menerangi seluruh dunia ya Bu. Kita nggak bisa terlalu memfokuskan ilmunya Allah, kita bisa. Tapi semakin dalam kita makrifat kepada Allah, nanti semakin ketemu Bu. Oh iya, saya aja yang ilmunya segini, kamu segini-gini ya Bu ya. Kok kata Allah hanya manusia yang bisa menampung langit dan bumi, yang bisa menampung Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya manusia. Padahal planet lebih dari diri kita. Itu maknanya. Ini berarti cahaya tadi. Cahaya itu menampung seluruh area. Bisa dipakai aja ya seperti itu. Kalau saya sih ya Allah, masya Allah. Bagi engkau tidak sulit. Aku dikatakan dalam Al-Quran mengatakan dirinya Allah. Proses pembiasan apa ya? Itu mana itu tidak akan bertepi Bu. Yang penting kalau kita bentuknya bisa seperti ini aja, segini aja. Tapi kalau dia 500 watt, 1000 watt, jutaan kilowatt, itu bisa makin menyebar kemana-mana. Tapi bentuknya sama. Bentuk yang 2 watt bisa segini juga, 4 watt juga sama, 50 juga sama. Ini 100 bisa benderang. Kita lanjut ya Bu ya. Yang tadi ketika perubahan dalam bentuk badan kita berubah gitu, itu bagi Allah tidak sulit Bu. Saya Bu dulu waktu SMP kan pada cantik ya, yang mulus-mulus, tidak ada yang keriput gitu ya, kinclong gitu. Sekarang sudah mulai ininya udah kendor ya, dia kendor gitu ya. Belum lagi bentar-bentar mulus-mulus lutut ya ini. Dulu waktu SMP lari kemarin kayak apa? Lomba lari, ininya masih kencang, masih putih, masih pandangannya bagus. Ketika usia segini kita udah berubah semua. Namanya tetap sama kan? Sama, kita sama. Saya juga suka mikir, oh, saya jadi begini, emang begini. Artinya bagi Allah mudah Ibu. Dari tadinya bayi, kemudian remaja, imut-imut, kemudian dewasa, kemudian tua, ribut tim, kembali lagi ke asal, masuk ke alam kubur. Ketika masuk di alam kubur Bu, badan kita kan hancur. Berapa bulan, berapa tahun, berapa hancur. Kemudian jiwa kita yang hidup tadi
yang kita belajar di hari Senin sama Kamis, jiwa itu akan harus tumbuh benih, harus keluar, harus tumbuh naik bagus, perkembangan akhlak kita, kedekatan kita, pengetahuan kita harus bagus. Disitulah jiwa itu. Kalau jiwanya baik, amal solehnya baik, imannya bercahaya, maka dia akan Allah tempatkan namanya di illiyin. Allah bilang wa ma adraka ma illiyin. Satu lagi wa ma adraka mas sijin, ya. Illiyin itu tempat jiwa yang baik, roh yang baik. Padahal roh itu kan tiupan Allah. Kalau meninggal ditiup, ambil tiupannya itu diambil oleh Allah, yang ada tinggal jiwa. Jiwa ini, jiwa yang baik akan Allah tempatkan di illiyin. Orangnya sabar, pemaaf, tawakal kepada Allah, takwa. Pokoknya yang baik-baik dia akan ditempatkan di illiyin, yang buruk dia di sijin. Sijin itu apa, Bu? Sijin itu penjara. Bu, di dunia dengan di alam kubur dan di alam akhirat itu tuh sama sebetulnya perumpamaannya. Contoh di dunia, kalau orang berbuat salah kan masuk penjara ya, Bu, ya, dihukum. Untuk apa? Supaya dia jerak. Itu hukum manusia kebanyakan yang dipakai, bukan hukum Allah. Hukum Allah yang terbaik. Si itu tapi apa enggak salah gitu. Ya, seorang kalian bikin hukum, tapi hukum aku itu hukum yang terbaik. Hukum ketika di dunia di penjara, sijin. Ketika di alam barzakh kita ya, kalau yang jiwa ketika dunia lemah, ketika dunia tidak bangun, hidup tidak dibangun perkembangannya, kita masuk ke alam jin, yaitu di penjara, Bu. Di penjara diapain? Ya sesuai dengan kesalahannya. Ada yang dipecut, ada yang dibeblasin ke bumi. Penjara di sana lebih menyakitkan dari penjara kita mah enak, Bu. Makan dikasih makan ya deh ya. Iya, kalau di dunia mah mandi disiapin kamar mandi, nggak usah bayar listrik. Makanya bagian orang nggak mau, Bu. Saya kan mau kalah di sini makan tinggal makan saja dari kerja. Mau keluar bingung, mandi cuma manusia. Ada sebagian. Nah, artinya sijin itu penjara bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa maksiat, yang tidak banyak bertaubat kepada Allah, yang tidak banyak bertaubat kepada Allah. Nah, ketika sampai di hari kiamat dibangkitkan manusia itu, tiupan yang pertama sangkakala dihancurkan seluruhnya. Tiupan yang kedua bangkit lagi. Yang bangkit apa, Bu? Yang akan tersisa ketika di alam kubur itu semuanya akan hancur kecuali tulang curungan, tahu, Bu? Di bawah tulang sumbi, tulang ekor itu. Ketika tiupan sangkakala yang kedua itu ekor muncul, maka di situ oleh Allah dibikin lagi seperti manusia. Ruhnya dimasukin, jasadnya dimasukin, nafasnya, jiwanya juga dimasukin. Jadi komplit lagi seperti sekarang. Cuma ada perbedaan. Bentuknya sesuai dengan jiwa ketika dia di dunia. Kalau jiwanya rupa-rupanya seperti orang yang sikut kanan sikut kiri, makan yang haram, nggak peduli dengan orang, bentuk diri kita nanti di akhirat seperti itu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, manusia itu akan terbagi beberapa golongan. Yang pertama ada seperti monyet, kalkirdun katanya, seperti monyet. Yang kedua ada seperti babi, ngomong gitu ya, yang babi nanti kita akan lihatnya. Ketiga juga ada yang kepalanya di bawah, jadi jalan kepalanya sampai bohak. Nanti kalau habis tanya dibikin sama Allah.
ada juga yang di dunianya dia tidak buta, tidak tuli, dia buta dan tuli. Dia begini udah denger orang kata orang jangan ke depan, di depan itu ada apa gitu ya. Dia terus saja karena nggak dengar, buta lagi. Jatuh lagi, keinjek lagi kayak apa itu. Kemudian ada juga yang lidahnya terjulur, naik turun, naikin terus mengiler, tahu ngiler? Ada yang ngiler tahu? Ada yang Allah menjulurkan lidahnya ke bawah, seruput lagi ke atas sambil ngeluarin iler. Terus ada juga yang tangannya tidak ada, kakinya nggak ada, terus dia jalan terseret-seret gitu. Gimana? Tangan nggak ada, kaki nggak ada, seret-seret gitu. Ada juga yang seperti disalib begini. Ini kata Rasulullah. Kita lebih rinci lagi. Dulu saya kan suka ngasih tahu ada 1 atau 2 ya. Nih ada yang disalib seperti ini. Kemudian itu yang jiwanya lagi hidup terus seperti apa? Iya itu ketika dulu hidup dia itu jiwa yang seperti itu. Nanti saya akan terangkan lagi. Kemudian ada juga yang badannya itu mengeluarkan bau busuk. Orang kalau dekat sama dia itu mana di padang masih ya, bau lagi menjauh dari semua. Ini bau banget nih orang. Masya Allah. Maksudnya kalau kebetulan dia ya udah terima. Kemudian ada yang bangkitnya pakai minyak dari minyaknya api nerakanya. Kata Rasulullah itu namanya apa ya? Tar. Kalau kita apa ya? Pakai tar minyak dari api neraka. Dari api neraka kayak apa ya? Masya Allah. Terus apa tanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, tolong kepada kami orang seperti tadi dia. Kenapa dia begitu? Sampai seperti ini. Terus waspada. Yang pertama Rasulullah, yang orang wajahnya seperti itu suka namun itu saya mendengar dari kecil bahasa Jawa khusus ngomongin dari terus namanya ngomongin ibu kasih akhirnya Buddha marah ribut padahal mereka gara sayangnya katanya namun kita kedua saya 3 contohnya ada yang cerita kita gini ya kita harus akhirnya sambung ada aja senang karena si kakak merasa karena ketahuan gara-gara dia aib saya kebuka gitu kan, dia senang biar akur dan sebagainya. Kita pura-pura nggak tahu, kadang-kadang suka begitu Bu. Ada yang pura-pura nggak tahu bahwa dirinya lah yang mengadu domba. Karena apa? Mungkin si kakak yang ketiga juga nggak ngasih tahu ke si bungsu bahwa itu berita dari sini. Di sini dibela sama dia, di sini dibela sama dia. Kitanya yang mengadu dombanya, seakan-akan nggak tahu apa. Itu banyak terjadi Bu. Iya, dia selamat. Kadang-kadang, oh kamu dapat berita dari mana? Dari si Anu. Pas ditanya, enggak, aku nggak ngomong kayak gitu. Bela diri. Karena setiap manusia tidak mau dibenci. Iya, nggak mau disalahkan. Padahal dia yang masalah. Nah ini nanti akan jadi kerang. Jadi kalau ada aib saudara kita, ibu, kalau bisa tahan aja. Jangan lalu diumbar. Jangan saudara, guru, orang tua, suka kita umbar gitu. Maksudnya
mengumbar itu, dan yang paling penting adalah tidak membuat rusak si Anu, tidak membuat rusak hubungan si Anu dengan si Anu gitu Bu. Kalau kita ngasih contoh nih, ada nih saya punya kejadian teman, tapi saya nggak sebutin nama. Nah itu masih mending Bu. Jadi pelajaran gitu, nggak disebutin nama, nggak merusak dia lah gitu. Itu masih mending, itu buat pelajaran buat kita. Rasulullah juga suka mengatakan begitu. Ada si fulan nanti dia ketika aku Isra Mi'raj kan Rasulullah sering menyebutkan, tapi tidak disebut ahli surga. Kecuali yang baik itu ahli surga nanti lewat. Yang kedua, siapakah orang yang rupa wajahnya itu seperti babi? Seperti babi Bu. Babi itu kan kotor, jorok. Binatang yang paling jorok di dunia itu babi Bu. Artinya apa? Orang ini suka makan makanan yang tidak disukai oleh Allah, haram. Jadi kalau dia jualan, kadang-kadang suka ditutupin yang buruknya, nanti orang beli yang bagus-bagusnya aja. Ini dia makan duit haram gitu. Atau timbangannya segitu ini kurangnya biarin aja, tanggung. Nah, suka nyepelein, padahal itu harta haram. Nanti jangan-jangan dilihat oleh temennya, loh kok kayak babi, berarti dulu di dunia. Ya, atau itu makanya kita harus ingat kepada suami kita. Kalau suami Ibu berulas di kamarnya, wajahnya itu, rupanya itu, badannya itu, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apa kata Nabi? Dia suka makan riba. Kata riba, suka minjemin orang, nanti lebihin ya. Atau orang kalau dia nggak diomongin dari awal dilebihin, dia nggak bakalan minjemin. Itu juga sama. Bu, minjem duit dong 100.000, nanti saya lebihin 20.000 kalau bayar. Karena kalau nggak begitu, dia diem aja, nggak minjemin. Tapi kalau diiming-imingin, dia minjemin. Kan nanti dia bela diri. Kan saya nggak iming-imingin, saya nggak ini. Tapi kalau nggak diiming-imingin, nggak minjemin. Kalau diiming-imingin baru minjemin. Apa bedanya coba? Sama aja sebetulnya. Cuma yang tadi kasar, yang ini secara halus. Ada Bu di kampung begitu. Jadi ini orang kaya, tetangganya minjem, setiap minjem nggak dikasih. Tapi dia juga nggak bilang, kalau minjemin nggak bilang nanti lebihin, ya enggak. Cuma kalau si tetangganya itu kalau mau minjem, Bu pinjem 1 juta, nanti saya lebihin 100 sebulan minjemnya. Dikasih Bu, gampang ngasih siapa aja boleh. Tapi orang itu duluan karena dia mau memutarbalikan, mau menjual ayat-ayat Allah dengan pemahamannya sendiri.
Kata dia, saya nggak riba, orang dia yang janjiin. Orang kalau nggak dijanjiin nggak ngasih, gitu. Kecuali kalau kita ngasih nih ya, kalau kita nggak janjiin dia minjem kita kasih. Ada orang juga bilang, Bu minjem dong, nanti insya Allah kalau saya dapat keuntungan, kalau saya punya, insya Allah saya ada uang untuk jajannya, gitu kan? Kayak gitu ya. Nah sekarang mah ya dia juga terima, itu mah nggak apa-apa. Ini tidak Bu, ada yang begitu. Nah ini juga sama, suka makan duit haram, nanti kepalanya ke bawah jalannya. Ada yang matanya buta, kemudian bibirnya bisu, kupingnya tuli. Orang ini seorang punya jabatan hakim, yang hakim itu curang, Bu. Karena apa? Disogok, tidak adil. Itu banyak ya hakim-hakim ini. Banyak sekali. Ada saya kan itu itulah permainan. Siapa yang duitnya lebih gede itu yang menang kasus. Tidak peduli salah atau benar. Apalagi ada yang kasusnya benar, dia nggak pakai uang, itu udah pasti susah sekali menang. Dia juga pakai uang yang benar. Gimana nih supaya nggak dosa? Kan ada yang benar kasusnya Bu, kemudian dia pakai uang. Kata pengacaranya, Pak, nggak usah ke pengadilan kalau nggak pakai uang. Benar, dia yang benar Bu, di pihak yang benar. Gimana caranya? Bapak siapkan uang sekian. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu dari mana? Oh, dari Bu Yanti. Adiknya ya Ibu? Iya, Ibu maju ke depan sini, Ibu kasih ruang beliau. Sini Bu, biar kita ada kedekatan emosional. Itu Bu sudah disediakan tempat duduknya. Oh jangan, udah disediakan di depan. Nah ya, kan jadi indah ya bahasannya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke tadi. Orang yang ya boleh. Yang masalah riba. Misalnya kayak saudara pinjam. Terus pinjam dong 500.000, akhir bulan saya ganti gajian. nah. Pas ganti gini, saya udah transfer 500, yang 100 buat kamu buat tambah jajan, gimana yang 100? Oh kalau gitu nggak apa-apa. Saya juga sering begitu Bu. Loh kenapa ada buntutnya? Saya tanya begitu. Gak apa-apa, itu buat bayar Gojek katanya. Hanya ini aja, guyon. Gak apa-apa kalau gitu dia. Dan dia dengan ketulusan, dengan senang hati, dengan lapang dada, nggak ada. Ya dibilang saya dapat rezeki lebih nih, yang 100 apa-apa. Dan kata Rasulullah begini Bu, kalau engkau dibaikin sama orang, maka balaslah dia yang lebih. Itu ajaran Rasulullah. Kalau kamu dibaikin sama orang 10%, kamu balas dia 15%. Gitu contohnya. Kalau orang senyum kepadamu sekali, engkau senyum 2 kali. Senyum lagi gitu. Kalau dia ngasih makanan sekali dengan makanannya sayur asem, kamu kalau bisa kasih dia gulai ayam, rendang, pokoknya yang lebih kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah dengan yang sama. Bisanya sayur asem, kalau sayur asem saya bisa. Atau dengan yang sama penghormatannya walaupun tidak sama jenisnya. Kadang kita gini, saya nggak bisa, orang saya nggak suka bikin sayur asem gitu kan. Ya bikin nasi apa aja gitu. Ya, kalau nggak bisa, kata Rasulullah minimal dengan mengucapkan jazakumullah, terima kasih banyak ya, itu sudah mencukupi. Jadi artinya kalau dia udah minjemin 500.000, kita kasih 600.000, itu sangat baik. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kaitannya dengan bank, selama ini kita secara simpel aja ya Bu ya. Bank itu kalau bagi orang yang mengatakan riba,
bank konvensional adalah riba, bank syariah tidak riba. Itu satu, udah itu tinggal pilih mau bank yang mana. Udah saya mau yang syariah aja, konvensional jangan pakai konvensional, jauhi hal-hal yang berhubungan dengan konvensional. Contohnya Grab, Gojek, Shopee, Lazada dan sebagainya, karena itu kan afiliasinya ke bank konvensional. Berarti hindari itu. Kalau emang kita mengharapkan bank konvensional bahwa itu adalah riba, itu satu ulama berpendapat begitu. Ulama yang satu mengatakan kalau bank konvensional itu bukan riba, karena sama tujuannya tolong menolong, tujuannya menyimpan untuk mengamankan uang kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari mana fatwa ini? Fatwa ini lahir mufti dari Mesir. Mesir mah bank konvensional itu sama dengan bank syariah sama. Pemerintah sudah mengeluarkan fatwa. Pemerintah loh, bukan MUI. Kalau di kita kan fatwanya masih yang satu haram, yang satu halal. Kalau di Al-Azhar Mesir enggak. Bank konvensional juga. Jadi bagaimana ibu ambil keyakinannya mau konvensional halal, konvensional haram. Kalau haram, jangan ada afiliasi ke situ sedikit pun. Karena dalam hukum fikih, usul fikih, sesuatu yang menghantarkan ke arah keharaman haram dari awalnya juga. Nanti ibu kalau mau ATM apa namanya? Kalau ATM itu transfer. Ibu transfer ke bank konvensional sama aja mentransfer ke bank yang haram. Bisa nggak? Ada guru fikih saya, Bu. Guru fikih saya memegang teguh bank syariah. Ketika istrinya mau melahirkan harus sesar di rumah sakit umum. Kata rumah sakit, Bapak harus transfer ke bank bla 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 konvensional. Saya nggak mau, karena menurut saya bank yang syariah adalah yang sudah jelas legalitasnya syariah. Bapak tidak diterima di sesar di rumah sakit ini, cari rumah sakit lain. Keliling rumah sakit kagak ada, susah. Akhirnya Balik lagi. minta tolong sama saudaranya, transferin deh nanti anak ganti ke ANT. Dari situ jadi dia kalau ada yang bisa dia lakukan dengan bank syariah, dia akan bersyariah. Kalau tidak bisa karena darurat, maka dia pegang bank konvensional dengan keyakinan ini enggak dosa, enggak haram, tapi diambil sedikit karena darurat. Akhirnya begitu guru saya. Ketawa saya dengar ceramah ini. Enggak, karena kan dia kan gini Bu, kalau ada dua ulama, yang satu mengatakan haram, yang satu enggak, aslinya berarti enggak haram kan? Ambil aja yang sini, jangan terlalu saklek gitu. Kan ini juga ulama sama-sama. Jangan suka gini, enggak saya mau tetap gini. Oh gitu, Bu. Ada orang yang mau sesar. Rumah sakit itu yang paling komplit itu rumah sakit Santa Carolus kalau nggak salah di Jawa Tengah. Karena saking dia mempertahankan harus rumah sakit Islam, dia di rumah sakit Islam tapi dengan peralatan seadanya, meninggal. Nah itu, kita emang azan udah di tangan Allah, tapi usaha kita gitu ya. Kenapa orang Rasulullah aja dalam hal keduniaan berhubungan dengan orang Yahudi? Kenapa kita harus kekeh gitu ya? Itu hal yang keduniaan gitu. Terserah ibu ya Bu ya. Saya mah tidak mengharapkan harus syariah. Boleh konvensional enggak? Silahkan saja. Kalau saya sendiri, selama saya bisa bersyariah yang syariah. Kenapa? Karena kalau bank selama 18 tahun tidak maju bank syariah, maka akan ditutup oleh pemerintah. Tuh. Jadi siapa lagi yang bisa memajukan bank syariah kecuali kita yang seagama? Malah kadang-kadang bank yang konvensional yang punya Cina yang makin berkibar. Kenapa nggak bank kita dulu gitu? Kecuali saya nih, kalau mau dibayar oleh negara nggak bisa kalau nggak bank BRI. Kalau
Dari kampus nggak bisa, kecuali Bank BNI. 2 tahun saya dicecar, dimarahin, highway saya nunduk aja begini dulu Bu. Kenapa? Lama dilayaninya. Ibu sih belum bikin-bikin. Karena apa ya? Nah setelah ini ya udah ya Allah, yang emang nggak bisa saya pakai ini, yang bisa saya tetap berpegang di sini syariah. Hah? Boleh, nggak apa-apa. Koperasi simpan pinjam kan. Berarti kan kita ngambil yang konvensional aja boleh, simpan pinjam. Asuransi syariah boleh aja Bu. Cuma kalau dalam ilmu tasawuf ya, kan kita itu ada istilah sebatas mana tawakal kita kepada Allah. Nah, kalau sudah ibu punya ilmunya tentang ilmu tawakal, lepas. Tapi kalau belum bisa, jangan. Pegang aja dulu sampai pemahaman kita, pemikiran kita tentang tawakal itu sudah kokoh, baru lepas aja. Kenapa? Akan lebih nyaman bagi orang yang sudah tawakal, akan lebih nyaman. Hidup itu mengalir terserah Allah yang atur. Tapi kalau kita belum sampai ke derajat tawakal yang tinggi tadi Bu, kita pengen tawakal-tawakalan kayak orang lain yang sudah tawakal, itu akan menyiksa malah. Lepas tuh kita dari asuransi malah bingung. Nanti kalau anak saya sakit, nanti kalau kecelakaan, nanti kalau gini. Itu malah disitulah letak setan mampu peluang setan masuk ke dalam waswasah di dalam saudara kita. Kenapa? Karena kita melepas sesuatu yang belum waktunya kita lepas. Allah tuh mengajarkannya nggak begitu dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang kepada sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Kita belum tawakal udah dilepas tuh asuransi, malah makin bingung. Tapi kalau kita sudah punya ilmu tentang tawakal tinggi, baru boleh dilepas tuh. Gitu. Itulah ulama mengajarkan itu kepada masyarakat. Ulama mengajarkan begini, kalau kamu doa, kan doa banyak tuh Bu ya. Jangan suka sembarangan doa kayak para ulama yang udah tinggi juhudnya kepada Allah. Karena permintaan mereka itu punya ilmunya, kita ikut-ikutan. Ya Allah, karena kita ngikutin doanya Imam Abdul Qadir Al-Jailani contohnya. Imam siapa lagi, Ahmad Al-Ghazali, apa-apa gitu ya. Yang tidak biasa, yang umum, biasanya ada doa-doa mereka. Mereka mah begini, ya Allah, matikan aku sekarang juga. Yang penting engkau ridho kepadaku. Kita makan belum punya ilmu ridhonya. Kita doa gitu ketika kenapa dipanggil sekarang? Belum ada bekalnya. Mereka yang minta tuh udah punya bekal Ibu. Itu ya, begitu ya Bu ya, maksud saya untuk menganalogikan, memisalkan gitu. Jadi kalau belum punya ilmu ketawakalan yang tinggi kepada Allah, pasrahan yang luar biasa, pegang aja asuransinya. Tapi kalau sudah, saya kayaknya udah yakin deh, nggak bakalan Allah menyia-nyiakan, nggak bakalan Allah meninggalkan, ya berarti dia udah punya ilmunya. Silahkan lepas. Karyawan. Karyawan itu dapat karena imbasnya juga. Iya, sama. Kalau bisa dia bekerja di rentenir itu keluar. Tapi kalau keluar, alasan lagi, nggak bisa hidup, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Gini Bu, kalau yang ngaji di sini nggak ada alasan seperti itu. Yang ngasih makan kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu tuh sudah diukur, udah diatur, udah disiapkan oleh Allah dari langit. Udah disiapkan. Kalau kadar ketawakalannya tinggi. Ini dia masih bimbang, maju mundur. Tapi ya Allah, bukan ini katanya dosa gitu. Kalau bisa keluar, kalau bisa Ibu punya tanah jual, bikin usaha atau dan sebagainya lah ya. Terus gimana? Sambil bekerja, sambil dekati Allah. Kalau nggak bisa keluar dari pekerjaan itu, dekati aja Allah. Sholat, puasa, zikir, banyak apa?
dari sholat, puasa, zikir, ibadah yang kuat, nanti Allah insya Allah akan ngasih jalan keluarnya. Jangan udah di situ nyantai. Namanya juga nyari duit. Yang penting kan bukan saya yang rentenirnya. Jangan begitu. Itu jauh dari pertolongan Allah, dia keluar dari pekerjaan itu. Kalau kita dekat kepada Allah, Bu, ketika kita belum siap keluar dari situ, Allah mempersiapkan untuk keluarnya. Kenapa? Karena ada usaha kolbunya. Walaupun jasadnya masih di situ, tapi kolbunya udah meronta-ronta gitu, nggak mau di situ gitu. Harus ada seperti itu. Nanti akan. Setelah keluar banyak bertaubat pada Allah. Karena kan ibaratnya dapat cipratan-cipratan hal-hal yang buruk tadi. Nah, kita lanjut. Yang tadi yang keberapa, Bu? Riba ya? 4. Saya nulis 3-nya 2 kali. Ya. Sekarang yang ketiga, ada yang mengatakan itu hakim yang curang. Yang keempat, orang ketika di dunia. Yang keempat Bu sekarang. Tadi kan hakim yang curang. Keempat Bu. Tadi hakim yang curang. Sekarang tadi hakim yang curang. Nah, sekarang berarti yang keempat. Yang pertama macam rupanya seperti kera, yang kedua seperti babi, yang ketiga kepala di bawah, kaki di atas. Astagfirullah, iya ini yang keempat. Kelima saja. Sekarang yang keempat sudah, berarti sekarang yang kelima. Saya salah nulis nih, Bu, 3-nya ada 2. Yang kelima, lidahnya terjulur. Yang kelima, matanya buta, bibirnya bisu, kupingnya Udah saja. tuli. Udah. Itu yang kelima ya. Yang keempat. Sekarang lidah kali saja. Sekarang lidah kayak Yang tanpa tangan dan kaki. Yang hakim yang curang itu, Bu, matanya bukan butanya terbolak-balik ke atas. Nanti gini, Bu. Ini nanti terbolak-balik ke bawah lagi, nanti begini lagi, begitu lagi gitu. Bukan buta tuli, bukan. Jadi dia berbolak-balik ke atas. Kayak Bu? Orang yang suka begini terus juling ya. Kayak juling ke atas, nanti juling ke bawah gitu. Itu hakim yang curang. Kemudian yang kelima, buta, tuli dan bisu. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kemudian saya pernah dulu mengatakan, ketika di dunia dia buta, di dunia dia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, kenapa di akhirat bisu, tuli, buta? Artinya ketika di dunia jiwanya yang buta, tidak punya akal hati, tidak terbuka kolbunya, dikunci hatinya. Maka gambaran ketika kita di dunia akan kelihatan nanti di akhirat. Itu gambaran di dunia akan kelihatan jelas di akhirat. Ini orang yang seperti apa? Orang yang suka bangga diri. Orang yang suka bangga diri, Bu, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih takwa, merasa dirinya lebih solehah daripada yang lain. Artinya apa? Dia merasa itu usaha dari dirinya. Sholat malam rajin, merasa usaha dari dirinya. Baca Quran lebih rajin daripada yang lain. Dia bisa 2 juz, yang lain cuma setengah juz atau 1 juz. Merasa lebih paling hebat baca Qurannya. Infaknya dia banyak, merasa lebih paling solehah, paling dermawan. Padahal kata Allah, yang menentukan kadar soleh tidaknya hati seseorang itu gak ada yang tahu, Bu, kecuali Allah, kata Allah. Tapi dirinya suka merasa. Ini yang merasa bangga. Kenapa sih gak boleh? Karena apa yang kita lakukan, kelebihan yang kita miliki, itu dasarnya dari Allah, pemberian Allah, bukan asalnya dia, bukan. Dikasih sehat sama Allah, kita bisa baca Quran banyak. Itu kan karena dikehendaki oleh Allah. Ketika kita ngaku-ngaku, nah ini yang Allah gak suka. Diaku-akulah sama dia. Hatinya dikunci sama Allah, sehingga nanti kelihatan di akhirat. Suka ngaku-ngaku, orang yang suka merasa lebih baik, itu artinya orang yang
melakukan suatu amal ibadah, kemudian amal ibadah itu dijual kepada manusia supaya dia dapat kebanggaan. Itu yang membuat Allah murka, orang yang ujub itu bangga diri. Jadi menjual amalnya, amal solehnya, supaya diakui hebat di hadapan, bukan di hadapan Allah, Bu, manusia. Nah, yang keenam ya sekarang. Ada yang lidahnya dijulur-julurkan ke bawah ke atas sambil mengeluarkan air liur. Orang ini suka nyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya enggak. Nyuruh orang lain, ibu banyak baca Quran, padahal dirinya enggak. Nyuruh orang lain banyak sedekah. Nah, biasanya ustazah nih ya, ibu-ibu, orang-orang berilmu. Mudah-mudahan kita enggak di sini ya Bu ya, insyaallah nauzubillah min dzalik. Nyuruh aja jamaahnya bersedekah banyak, dirinya kagak bersedekah. Orang udah dapat banyak dari jamaah katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi biasanya kalau orang punya ilmu, insyaallah dijaga oleh ilmunya. Tapi ada sebagian orang penggalang dana pejabat banyak, malah dia nggak dari situ. Dirinya menyumbang. Ini akan terjulur lidahnya. Nah, dulu Bu Zainab. Mungkin dari situ juga digunting-gunting ya. Kan lidahnya itu dulu naik lagi putus lagi itu. Jadi nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya tidak. Iya, kamu tuh jadi istri tuh yang begini anak. Dirinya cuma nyari duit doang. Bahasa Jawanya jargoni, Ustazah. Bahasa Jawanya jargoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Iya kayak gitu, jargonin katanya. Bisa ngajar, kagak bisa ngelakonin. Nanti lidahnya diputus-putus, nanti julur ke bawah, hilang lagi, ada lagi gitu. Yang ketujuh, ada yang bangkit ke atas tangannya, betis dan tangannya itu enggak ada, punten. Terputus, ininya terpotong, ini terpotong Bu. Jalannya pakai apa? Pakai paha, pantat ya. Pakai pantat apa pakai perut, pokoknya nggak ada inilah. Nah, itu kalau dia suka mengganggu tetangga, itu ibu ada yang sampai 2 kali sekarang masuk pengadilan karena apa? Melempar-lempar kotoran ke rumah tetangganya. Itu siapa? Namanya siapa? Ada terkenal itu. 2 kali itu Bu, sekarang dipanggil lagi padahal baru keluar dari penjara 3 bulan. Ada ya? Itu nanti kalau dia nggak tobat sampai meninggal dunia, itu nanti akan diputus oleh Allah tangan dan 2 tangan dan kedua kakinya. Ya kalau ikut ngaji insya Allah enggak. Itu berarti mungkin nggak ngaji kali ya. Astagfirullahaladzim. Ya aja orang Jawa itu kan. Bentar orang Jawa kan datang Jawanya. Sejauhan di Jawa masih banyak pesantren. Iya itu orang kampung lagi. Yang ketujuh, yang ke-8 ini salah tulisan nomornya. Ada yang bangkit disalib Bu, disalibkan begini ya. Itu orang yang suka menjilat atasan. Contoh ibu datang ke Pak RW. Ada tetangga, kita nggak suka sama tetangga kita. Kita maju, setiap yang kita nggak suka kita aduin ke Pak RW. Kita kan jalurnya masih RW, masih kelurahan ya. Kita ngadu-ngadu gitu. Terus nanti dia dimarahin RW-nya, dimarahin lurahnya. Ini bukan hal yang besar gitu Bu, bukan hal yang merugikan, bukan. Tetapi dia nggak suka dengan tetangga kita. Kita aduin dia. Karena apa? Yang bisa ngecam, yang bisa marahin, yang punya jabatan. Kita ngadu ke Pak RW marahin dia. Kita ngadu Pak RT marahin dia, gitu contoh itu. Ya kita mah kan nggak deket sama presiden ya. Ngapain sih nyontohin presiden? Jawaban. Nah kalau ya, Bu sih hati-hati dengan Pak RW. Nah, Kan Bu, pagi-pagi ada anak kecil sepantaran Ilham itu ngapok begini-begini, saya langsung panggil Pak RT kan Iya, dari lewat nah kalau gitu nggak apa-apa. Iya ini baru ngeganggu air lagi nyipratin kembang nih.
apa sih namanya, nyipratin rumah kita, ngadu ke Pak RW. Enggak, Pak RW itu tetangga saya itu zalim banget, ngapain ditambah-tambahin lah, terus Pak RW-nya datang marah-marahin dia. Atau kalau pejabat Bu, dia punya jabatan dekat sama Pak Gubernur contohnya, daerah anu dia nggak suka, dilaporkanlah orang itu, dipecat gara-gara pelaporan orang ini. Dia suka menjilat ke atas, cari perhatian, cari perlindungan, nggak suka dengan seseorang. Kan di kantor itu sikut sana sikut sini, birokrasi. Nah itu kalau ada hal yang seperti itu, maka dia disalib gitu ya. Yang ke-9, badannya bau busuk, yang suka mengutamakan syahwatnya, segala makanan dimakan, mau yang halal mau yang haram nggak peduli. Yang suka minum khamar, yang suka ngambil punya orang, mencuri, kan itu haram. Pokoknya dia makan nggak peduli, yang penting saya kenyang. Nah ini orang yang nanti badannya bau busuk. Yang terakhir, ada yang dia ketika bangkit seperti dia memakai minyak tar yang dari neraka. Orang yang ketika di dunia sombong, congkak, kalau dia tidak dihargai orang, dia akan marah-marah, arogan, nggak menghargai orang lain. Orang lain kalau berpendapat dianggapnya rendah, dianggapnya tidak ada apa-apanya dibanding dirinya yang hebat, yang punya kekuatan, punya ilmu, punya kekayaan dan sebagainya. Sombong, congkak, maunya dihargai orang, maunya dipuji orang. Kalau ada orang yang beda pendapatnya dengan dia, nggak mau. Bu, gimana kalau kita adain acaranya seperti ini? Gak usah, kayak gini aja. Bu, itu acaranya kalau menurut saya sih bagusnya kayak gini Bu, nanti kan gini. Gak usah, ngapain? Nggak penting itu. Pokoknya apa-apa dia gitu. Orang lain ngasih pendapat nggak mau. Ini berarti menunjukkan orang ini sombong, congkak, merasa dirinya. Kalau punya ibu teman seperti ini jauhi. Kenapa? Penyakit kolbu itu menular. Dia akan menular ke kita. Nah kalau udah menular repot tuh. Ya, menular. Nanti kita juga setidaknya ke bawah, walaupun cuma baunya, walaupun kita tidak seperti dia. Ya. Bagaimana kalau untuk orang yang bertakwa? Tadi kan orang yang buruk semua. Kalau untuk orang yang bertakwa, ketika di akhirat nanti, begitupun dia, jiwanya itu akan mencerminkan jasadnya di sana nanti di hadapan Allah ketika yaumul kiamah. Nanti di yaumil kiamah, kalau seandainya dia seorang laki-laki, akan tampan seperti Nabi Yusuf. Perempuan pun begitu, akan cantik. Ya diibaratkan seperti Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tampan, kalau perempuan cantik kayak apa gitu ya. Siti Julaiha atau Siti Maryam kan cantik katanya ya. Perempuan pun begitu Bu, laki-laki perempuan, wajahnya yang tadinya balita, yang tadinya remaja, yang tadinya keriput, semuanya akan menjadi cantik dan ganteng seperti Nabi Yusuf. Usianya semuanya akan sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Jadi semuanya, ibu di sini, ibu di sana, mana yang udah sepuh? Nggak datang ya karena hujan yang sepuh nggak ngaji. Bu Haji Sutiha, Bu Haji Sutiha di surga nggak ada nenek-nenek Bu Haji. Sedih nggak Bu? Kata Bu Sutiha, aku udah ngerti ilmunya. Ibu Sutiha itu nanti di sana bakal cantik jelita dan usianya umur 33 tahun. Di sini umur usia 33 tahun siapa Bu? Bu Lucy udah mau 40. Itu Bu masih muda, masih kinclong, masih cantik. Semuanya akan seperti itu. Usianya 33, badannya tingginya 60 hasta seperti Nabi Adam. Ibu yang pendek sekarang jangan kecil hati.
Nanti di sana saya juga tinggi. Iya Bu sama ya. Cantik semua Bu. Masya Allah. Cantikin kalau Enggak ada. Inna anzalnahu insa'a Aja'alnahum abqara. Terus urban atraba. Itu surat apa? Al-Waqiah. Urban atraba itu artinya gadis yang sangat menyenangkan. Urban atroba. Jadi orang-orang takwa nanti di akhirat tuh, kok masih jam 3 sih? Oh, saya lihat di situ terus kembali. Pantasan ibu udah begini terus. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini kita tutup ya Bu ya. Bagi orang yang tadi akhlaknya buruk, ketika di dunia cerminan jiwanya itu nanti akan memanis prestasi ketika di akhirat badannya seperti yang 10 macam tadi. Kalau dia takwa dari mulai sekarang Ibu, ruh-ruhnya itu senang dengan pengajian, senang dengan nolong orang, senang memaafkan. Kemudian dia juga ridho dengan setiap keadaan yang Allah hadirkan, sabar dengan ujian yang menyakitkan, syukur dengan ujian yang menyenangkan, maka dia akan Allah bikin di akhirat nanti jiwanya secantik ketika dia di akhirat. Jiwa yang sekarang cantik ini, ibu-ibu cantik semua, nanti akan memanifestasi di sana di akhirat. Jiwanya, badannya itu akan cantik, usianya 33 tahun, badannya tinggi, semampai, cakep-cakep semua. Kenapa sih 33 tahun Bu? Karena umur 33 tahun adalah ketika seseorang paling kuncup-kuncupnya, cantik-cantiknya, seger-segernya. Kemudian juga dia kalau memakan sesuatu paling lahap-lahapnya. Nah, lihat kalau udah 40, 50, 60 Banyak yang di ada aja. banyak yang dipantang. Gak boleh gini, gak boleh gitu, pantangannya banyak. Tapi kalau masih 33, ayo ya. Ayo aja, duren banyak. Semoga minggu depan ini belum saya masukin hikmah. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nurul mubdi wal mu'id? Siapakah orang yang mendapatkan cahaya mubdi? Mubdi itu artinya orang yang mendapatkan cahaya mubdi itu seperti apa? Penggagas, kan artinya penggagas ya, pemprakasa utama. Dan al-mu'id yang bisa apa tadi itu namanya? Mengembalikan. Jadi ada orang-orang nanti Bu, ciri-ciri orang yang dapat nurul mubdi, nurul mu'id, insya Allah di minggu depan. Sekarang belum, makanya saya belum nyebutin kan Asmaul Husna itu Bu harus memancar ke dalam kolbu kita. Pancarannya itu ada cara, ada cirinya dan ada tandanya. Untuk ini belum saya jelaskan tandanya apa, karena habis waktunya dan emang 2 pertemuan Bu ini itu. Kan 2 nama Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan ibu yang dirahmati oleh Allah kita bisa bertemu di Jumat yang akan datang. Yang ingin kita ambil hikmah dari sifat-sifat Allah al-mubdi dan al-mu'id, semoga kita nanti dapat pancaran cahaya Allah dari sifat tersebut. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau menyapa ibu ini dulu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Sri Hartini. Betul. Iya, selamat datang Ibu Sri Hartini di pengajian kami. Di sini Ibu kakaknya Bu Yanti, adiknya Bu Yanti. Bu Yanti sedikit banyak menyampaikan profil Ibu. Saya mendengarnya senang sekali. Saya mendengarnya bahagia sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti kepada kami semua. Ya itu aja Ibu. Selamat bergabung. Semoga Ibu nyaman sih.
Silakan Ibu MC.